Assalamualaikum. Halo teman-teman cat lover. Ketemu lagi di channel Garden Animal Pet Shop ya. Hari ini semoga teman-teman semua sehat. Assalamualaikum semua. Kita puasa Arafah hari ini. Mudah-mudahan makin berkah ya. Mudah-mudahan jamaah Indonesia yang ada di Arafah semoga sehat semua, ibadah umrohnya ibadah hajinya lancar, mabrur ya, amin amin amin. Semoga kita semua dipanggil sana dalam waktu dekat. Barakallah ya. Hari ini saya akan memberikan tips tentang memandikan kucing ya. Kucing itu banyak yang bilang baru boleh dimandikan usia sekian, tapi enggak. Kalau saya biasanya 1 bulan sudah saya mandikan. Jadi untuk menghindari pertumbuhan jamur, kutu, cacing, dia kalau bersih insya Allah tidak ada kutu, tidak ada jamur. Tapi pemilihan sampo itu harus baik ya, peruntukannya. Jadi kalau yang jamur ya pakai sampo yang anti jamur, kutu ya pakai anti kutu. Atau kalau misalnya dia dua, kutu dan jamur, kita pertama mandikan dulu yang jamur, sampukan, bilas, terus bersih, sampukan lagi dengan yang anti kutu. Jadi 2 kali penyampuan, 2 kali pembilasan. Untuk menghindari tingkat stressing yang tinggi, gunakanlah air hangat. Jadi masak air dulu, air hangat, suam kuku itu. Nah itu karena tubuh kucing kan 36, 38. Kalau kita pakai air yang 20 derajat, 22 derajat itu terlalu jauh perbedaan suhunya. Jadi dia pasti akan kaget dan stres, trauma, jadi males nanti kalau dimandikan berikutnya, jadi dia jadi ngamuk. Jadi hindarilah menggunakan air dengan suhu kamar. Jadi apalagi kalau musim hujan itu airnya bisa di bawah 20 derajat Celcius. Jadi pakai air hangat perlahan. Saat dimandikan itu biasakan panggil nama si kucing, sering dibelai, jadi dia tenang. Usahakan di ruangan yang tertutup, jadi menghindari kalau misalnya dia berontak, lari dalam kondisi basah, atau dia keluar rumah, itu berbahaya sekali. Jadi pastikan dimandikan di tempat yang tertutup ya, di kamar atau kamar mandi atau gudang atau apalah. Kalau kucingnya sudah sangat terbiasa mandi, nggak apa-apa, di terbuka nggak apa-apa. Pakai air hangat, gunakan sampo yang baik, yang berkualitas. Yang kalau jamur yang ada mengandung belerang itu lebih bagus ya. Kalau yang kutu pakai sampo yang anti kutu khusus kayak Sebasol segala macam itu. Banyak kok sekarang merek-merek, saya tidak perlu menyebutkan merek. Sampo-sampo yang fenomenal saat ini ya, kayak natural septic kayak gini. Ini fungsinya 4 ya. Dia fungi, bakterial, sevora, dan antiseptik juga. Kalau ada bekas luka-luka dia bisa biar nggak infeksi ya. Terus yang ketiga tadi dipanggil namanya, jadi dia nyaman, dibelai-belai. Terus secepat mungkin, jangan berlama-lama. Usahakan, karena perbedaan suhu tadi si kucing tidak akan nyaman untuk di dekat air ya, namanya kucing ya, pasti dia takut air. Nah, secepat mungkin bilas yang bersih. Nah kuncinya sekarang di yang terpenting itu di proses pembilasan. Pembilasan itu harus benar-benar bersih, karena tidak boleh ada tersisa sampo, kandungan sampo, deterjen, atau kandungan kayak anti kutu itu biasanya menggunakan poison. Nah, poison itu harus benar-benar racun ya, harus benar-benar dibilas berkali-kali. Kalau perlu direndam, si kucingnya dicemplungin ke air yang dangkal sekakinya, setinggi dengkul atau setinggi perutnya, diusap-usapkan. Jadi pastikan setelah benar-benar air bilasan itu sudah tidak mengandung sabun, dan dikeringkan di kanebo. Kalau saya pakai kanebo ya, bukan pakai handuk ya. Kalau handuk kurang cepat menyerapnya, saya pakai kanebo.
terus di blower. Nah, blower ini jangan cuma mengandalkan blower yang menggunakan angin. Jadi kalau angin aja itu akan sifatnya dingin. Jadi pastikan blower yang menggunakan penghangat juga. Jadi selain dorongan angin, dia sudah mengeluarkan angin yang panas. Jadi itu prosesnya lebih cepat. Nah, si kucing akan lebih nyaman. Nah, oh iya, saya lupa. Ini yang terpenting sebelum dimandikan, pastikan si kucing tidak flu, tidak diare ya guys. Karena kalau dia flu, diare, dimandikan akan jadi lebih parah flu dan diarenya. Setelah proses memandikan, biasakan kasih reward buat si kucing. Tujuannya biar next kalau dia dimandikan, dia akan nyaman. Dia akan, wah ini gue dimandiin, setelah itu mau dikasih reward nih ya, kasih makanan basah yang enak atau kasih raw food, jadi dia stresnya hilang. Jadi kucing itu tidak boleh stres yang berlebih ya, misalnya pindah rumah dia tidak boleh dibarengi dengan mandi atau dibarengi dengan ganti pakan, itu tidak boleh. Kalaupun harus salah satu aja di antara itu, mandi, ganti pakan atau pindah tempat, nah itu tidak boleh berbarengan. Usahakan kalau misalnya kita beli kucing, besoknya jangan segera dimandikan, jadi adaptasi dulu aja. Kalau beli kucing pindah tempat, jangan sampai pakannya diganti ya, pakannya tetap pakai pakan yang selama ini dia biasa makan. Nanti kalau maupun kita ganti dengan grade yang lebih bagus, bertahankan aja. Nanti setelah 3-4 hari dia nyaman di tempat baru mulai dioplos pakan-pakan yang mau kita supply. Jadi kita mau naikkan grade yang lebih bagus, tapi jangan ganti total, di mix dulu 2-3 hari baru dipindahkan ke total. Nah, hari keempat kelima baru dimandikan. Jangan baru beli pakannya diganti terus langsung dimandikan, kasih obat cacing. Wah, itu stres berat kucing. Nanti dia proses adaptasi tempat barunya akan lama dan dia tidak nyaman. Akhirnya efek bondingnya ke pemilik itu akan sangat sulit, karena dia merasa ini dia dibikin stres yang cukup banyak. Jadi usahakan 1-2, dan kembali ke yang grooming tadi, setelah dia dimandikan pastikan kering area-area yang tertutup, di ketiak-ketiak kaki, di perut bagian bawah itu pastikan benar-benar kering, di ekor. Nanti biar tidak ada proses pelembaban. Kalau masih ada yang belum ke semi kering, itu dia akan semi lembab dan justru akan memicu jamur berikutnya. Jadi pastikan benar-benar kering. Kalau memang mau lebih kering lagi, dikasih top gitu, bedak gitu, jadi kalaupun ada lembab-lembab keserap sama bedak tadi. Kasih makanan yang enak, jadi dia merasa, oh ini aku sudah stres nih dimandiin, akhirnya aku diberi reward makanan enak. Nah itu sangat membantu buat si kucing untuk adaptasi untuk mandi berikutnya. Makanya saya biasa kalau di tempat saya ada yang memandikan, mesti saya sarankan untuk beli makanan basah untuk pasca groomingnya. Gitu ya kira-kira. Gitu aja, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.